Selanjutnya kita akan mencoba untuk belajar bagaimana caranya menggunakan tabel. Bentar saya pindahkan dulu tabelnya. Terlalu besar. Ya. Ya. Nah, misalkan ini tabelnya. Saya punya sekarang saya mau buat soal. Misalkan hitunglah nilai dari peluang misalnya 0 Z kecil 1,34. Nah, kalau kita gambarkan ini kurang lebih kira-kira seperti ini. Ini adalah 0. Kemudian perhatikan ini sudah berbentuk nilai normal baku. Jadi kita tidak perlu mengkonversi lagi karena sudah menjadi nilai normal baku. Sisa langsung melihat tabel setelah kita melihat keadaan posisi soal kita dalam kurva. 1,34 berarti di sebelah kanannya 0. 1,34. Berarti yang dicari luasnya itu dari 0 sampai 1,34. Nah, kebetulan tabel kita, perhatikan tabel kita ini, arsirannya itu dari 0 sampai Z. Jadi misalnya, andaikan kita ambil 1,34 adalah nilai Z, maka caranya mencari adalah 2 digit pertama dicari ke bawah, turun. Yang 4-nya samping. Ya. Jadi 1,3 kita cari ke bawah. Nah, ini 1,3. Kemudian 4-nya kita cari 0,04. Kasih ketemu. Nah ya. Oke. 0,4099. Berarti peluangnya ini sama dengan 0,4099. Bahasa lainnya adalah luas daerah yang diarsir dari 0 sampai 1,34 di bawah kurva Z ini, kurva yang berdistribusi normal ini adalah 0,4099. Maaf, saya ingat baru-baru. Peluang ini, kalau peluang itu kan paling banyak 1. Berarti luas daerah di bawahnya ini semua dari kiri ke kanan, ini 1. Berarti kalau mulai dari 0 ke kanan, itu luasnya 0,5. Luas dari 0 ke kiri juga 0,5. Oke? Kita coba berlatih dengan soal berikutnya. Bagian B, hitunglah peluang negatif 1,12 kecil Z kecil 4, jangan terlalu banyak, 2,11 misalnya. Kita hapus dulu ini. Nah, kita coba gambarkan. Nah, karena dia sudah nilai normal baku, berarti di tengahnya adalah 0, negatif 1,12 di kirinya, kemudian 2,11 di kanan. Kita batasi, berarti inilah luasnya. Nah, perhatikan bahwa ternyata tabel kita itu selalu dimulai dari 0. Sementara gambar kita ternyata menunjukkan bahwa tidak mulai dari 0. Di kirinya 0 sampai di kanannya 0. Maka langkah yang bisa kita ambil adalah
membagi dua ini. Membagi dua kurva ini. Dari 0 ke kanan sampai 2,11 dan dari 0 ke kiri sampai negatif 1,12. Apakah harus seperti ini? Harus jika menggunakan tabel ini. Tetapi kalau tabel yang pertama tidak harus. Langsung saja dipakai. Ya. Maka yang kita lakukan selanjutnya menulis P negatif 1,12 kecil Z kecil 0 ditambah peluang 0 kecil Z kecil dari 2,11. Kenapa dibagi dua? Sekali lagi, karena tabel kita itu adalah tabel yang selalu dimulai dari 0. Jadi kalau arsiran kita tidak dimulai dari 0, bagaimana cara sehingga kita bisa menggunakan tabel ini atau memodifikasi sehingga kita memiliki interval yang dimulai dari 0. Ternyata untuk kasus ini dapat diubah menjadi negatif 1,12 sampai 0 dan 0 sampai 2,11. Ya. Nah, sisa kita lihat tabel. Lah, ini kok negatif? Sementara tabel kita tidak ada negatif. Maka tidak ada masalah. Kita tetap cukup menggunakan yang positif saja karena nilainya sama. Karena kalau kita lihat kurvanya ini kan simetris, kiri dan kanan sama. Jadi luasnya misalnya 0 sampai 1 tentu sama dengan yang ke kanan, sama saja dengan nilai dari 0 sampai negatif 1. Maka kita cari peluang dari negatif 1,12 dengan sampai 0. Caranya 1,1 ke bawah dan 0,02 ke kanan, ke samping kanan. Ketemunya di 0,386. Berarti ini sama dengan 3686. Kemudian dari 0 sampai 2,11 berarti 2,1 mana? Ini sampai 0,1. Ketemu di mana? Saudara-saudara. Oke. 0,4826. Nah, sisa kita jumlahkan. Berarti 2, 8 tambah 2, 1, 8 tambah 6, 5, 3 tambah 4, 7. 8 ya, 0,8. Karena simpan-simpan 1 tadi. Saya tulis ulang, 0,8512. Berarti peluangnya ini adalah 0,8512. Contoh ketiga. Pindahkan tabelnya ke bawah. Oke. Contoh ketiga, misalnya bagian C. Peluang dari Z besar dari 1,50. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah mendeskripsikan, menggambarkan peluang yang ditanyakan ini dalam kurva distribusi normal. Nah, karena ini sudah Z, berarti di sini adalah 0 di tengah. 1,50 berarti di kanannya 0. Anggaplah di sini. Apakah penempatan angka-angka ini sembarang saja? Ya, yang penting logis. Maksudnya, kalau di sini 0, ya kan tidak logis. Kalau di kanannya negatif, pasti bernilai positif. Tapi di mana penempatannya, boleh di sini, sebenarnya boleh-boleh saja di sini, tidak ada masalah. Tapi saya pilih di sini saja. Yang diminta adalah nilai Z yang lebih besar dari 1,50. Berarti, kalau ini 1,50, yang lebih besar dari 1,50 tentu ke kanan. Maka yang diarsir adalah. Lagi-lagi ternyata bentuk kurva kita ini tidak sesuai dengan kurva di tabel. Sementara kita menggunakan tabel ini. Karena tabel kita ini patokannya adalah 0, jadi bagaimana caranya sehingga kita memunculkan pada peluang yang ditanyakan ini interval yang memuat 0.
Nah, saya bisa katakan seperti ini. Kalau ini adalah peluang, berarti nilai keseluruhannya ini dari kiri ke kanan kan 1. Berarti kalau dari tengah sini ke kanan, itu nilainya hanya 0,5. Nah, karena tabel kita ini memulai dari 0 sampai Z, kalau di gambar ini dari sini ke sini, berarti saya bisa mengatakan peluang yang diarsir ini sama dengan 0,5 sepanjang ini dikurangi yang ini. Kan sisa ini. Sisa yang diarsir ini. Kenapa kita lakukan ini? Sekali lagi karena kita akan menggunakan tabel ini. Di mana tabel ini mulainya dari 0. Berarti saya bisa ubah peluang Z besar dari 1,50 menjadi 0,5 dikurang peluang 0 kecil Z kecil 1,50. Apa ini 0,5? 0,5 ini luas arsiran dari 0 ke kanan terus. Apa ini? Peluangnya dari 0 sampai 1,50. Berarti ini yang dimaksud. Ini. Yang ditanyakan kan yang ini. Ya, berarti sama saja dengan yang terus ini, yang panjang ini dikurangi yang ini. Sisa yang Z lebih besar dari 1,50. Nah, kalau kita lanjutkan pembahasannya, 0,5 dikurang peluang dari 0 sampai 1,50. Cari 1,5 ke bawah dan 0,0. Berarti 0,4332. Hasilnya 0,0668. Hasil ini bisa diubah menjadi bentuk persen. Ada kalanya ada yang menulis jawabannya dalam bentuk persen, 6,68. Inilah mungkin beberapa jenis soal yang sering muncul, bagaimana caranya mengubah nilai Z menjadi nilai peluang. Bagaimana kalau misalnya ada soal peluang misalnya 20 kecil X kecil 50 misalnya. Karena ini nilai normal umum harus diubah dulu menjadi P bla 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 Z bla bla bla. Nah, tentu kita butuh nilai X bar dan nilai S. Nah, kalau ini diketahui, diubah menjadi nilai Z, selanjutnya lihat kurvanya seperti apa, kemudian lihat di tabel, dapatlah hasilnya. Secara sederhana sebenarnya kalau kita mau lihat, untuk mencari peluang dari sebuah data yang berdistribusi normal, yang kita lakukan satu adalah menentukan nilai X. Kalau ada nilai X, ubah menjadi nilai Z. Kalau sudah menjadi nilai Z, baru diubah menjadi nilai P. Ya, kalau diilustrasikan, anggaplah ini terigu, yang diubah dulu jadi adonan, baru berubah menjadi bakwan. Misalnya, ya. Bakwan ini bisa jadi kalau sudah berbentuk adonan. Apa proses untuk mengubah dari adonan menjadi bakwan? Dalam bahasa kita di sini adalah tabel. Kalau ini bagaimana caranya? Pakai rumus. Z sama dengan X dikurang mu dibagi dengan sigma. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan diskusi di grup dan nantikan tugas-tugas dari kami. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.